Halo, Halo Bobby, halo Aja. Kak Yo yang rock and roll, gayanya keren sekali. Ya aku suka loh. Kayaknya kalian seru banget ya. Gak cocok deh. Kita saking excitednya pengen ngobrol sama Kak Yo, banyak kelibet-libetnya. Kayu atau Buyo ya? Aku seruan manggil kakak, soalnya masih sangat muda, terlihat masih sangat muda. Tapi sebenarnya kalau Bu Yo itu emang dari Ibu Yo atau ada itu sendiri sih? Jadi dulu aku tuh pernah kerja di satu unit. Ah. Kebetulan ada satu karyawan dia anak graphic design. Jadi dia itu dia selalu manggil aku Buyo. Sementara yang lain itu pasti manggilnya Miss Yova gitu. Oke. Dan dia nggak pernah terpengaruh nih, dia nggak pernah ngeganti Buyo itu. Jadi kemanapun dia ketemu aku, dia pasti panggil aku Buyo. Gitu. Jadi, dan itu ngelekat gitu. Jadi walaupun aku udah pindah ke tempat yang lain, aku tetap ingat ini si anak ini dulu sering banget panggil aku Buyo. Nah dari situlah aku buat jadinya nama TikTok aku tuh Buyo. Oh, jadi itu sejarahnya Bob. Itu Tapi sejarah. Bobby mau manggil Kak Yo, aku pun juga mau ikut manggil Kak Yo aja. Nggak apa-apa kan ya? Boleh. Nah, Kak Yo, kenapa tertarik untuk ikut atau maksudnya berpartisipasi membagi konten di akun TikTok? Oke, jadi awalnya sebenarnya iseng ya. Waktu pandemi awal-awal itu kan kita setengah kayak 50% itu bekerja di kantor, sisanya itu di rumah, terus kita ganti-gantian gitu. Nah, pas di rumah itu ya kan bosen ya, terus teman-teman kerja aku rata-rata mainnya TikTok. Waktu itu TikTok lagi tren-trennya kayaknya di Indonesia, jadi suka nari-nari nggak jelas gitu kan. Iya. Dan konten aku pertama itu ya nari-nari, jadi aku yang nggak punya background nari, nggak tahu gimana gerakan ini gerakan itu, ya aku coba aja gitu ya. I kind of expose myself walaupun nggak begitu bagus gerakannya di TikTok, posting-posting. Dan one day aku ngerasa, aduh aku buat konten apa ya gitu, karena nggak ada kerjaan ya di rumah, sering boring ya. Terus nggak boleh kemana-mana kan, waktu itu kita di rumah aja gitu. Jadi aku pikir ya udahlah, kenapa aku nggak sharing soal interview aja ya, siapa tahu gitu, siapa tahu banyak yang mau. Karena pada saat itu kan memang banyak aku dengar orang-orang yang diberhentikan, ada yang dirumahkan. Iya. Jadi mungkin aku berpikir mungkin bisa jadi bermanfaat juga ya untuk teman-teman bisa cari kerja lagi nanti gitu. Jadi dari situ awalnya aku buat konten HRD di TikTok. Oke, kan tadi kita belum membuka tabir Kak Yo ini sebenarnya siapa ya? Iya. Tadi sudah tersebut sedikit. Ini kenapa sih Kak Yo yang melatar belakangi Kak Yo membuat mengedukasi masalah pekerjaan seperti interview, fresh graduate, magang dan lain sebagainya? Karena memang profesi aku itu di human resources. Jadi pekerjaan aku pas aku buat TikTok itu pekerjaan aku tuh sudah jadi human resources manager, dan aku sudah lebih dari 8 tahun di departemen ini gitu. Dan aku nggak bilang aku tahu semuanya gitu, cuman aku berpikir bahwa banyak hal-hal dasar yang mungkin tidak diajarkan di kampus atau mungkin di sekolah ya. Dan sebagai orang yang bekerja di HRD dan sebagai interviewer, jadi aku merasa kenapa aku nggak share aja gitu. Karena pada saat aku menginterview misalnya calon anak magang atau calon pekerja, banyak dari mereka yang semuanya itu monoton gitu, sama aja. Padahal kita di dunia pekerjaan itu kita terus mengikuti perkembangan zaman, mengikuti tren, dan skill menginterview itu selalu evolving gitu, dia selalu improve gitu. Sementara pengetahuan atau pembelajaran yang diberikan mengenai trik mencari kerja atau interview ke orang-orang di luar sana itu kebanyakan sama aja gitu. Yang dipelajari 10 tahun yang lalu itu masih dibawa sampai sekarang, which is mungkin tidak begitu efektif. Oke. Nah, kalau Kak Yo sendiri, kan sudah bertemu banyak orang ya? Si orang-orang yang mau diinterview ini pertama kali bertemu, kira-kira yang mau disampaikan atau mereka tuh harus seperti apa sih untuk menghadapi seorang Kak Yo yang secara real ya di dunia pekerjaan?
Ini kayak seru nih jawabannya nih. Ini dia sendiri ketawa soalnya. Karena aku sendiri kalau dengar cerita Kak Yo jadi sedikit ragu-ragu loh bertemu dengan Kak Yo secara langsung dalam hal melamar pekerjaan ya. Orang-orang banyak bilang kayaknya aku kelihatannya galak gitu ya. Mungkin karena aku asli orang Batak, jadi mungkin kelihatan agak tegas gitu mukanya. Tapi yang enggak gitu. Memang banyak sih orang-orang udah apa ya? Daun duluan. Daun duluan sebelum ketemu. Tapi kebanyakan kan memang ketika kita dipanggil untuk interview, kita ke ruangan HRD, itu biasanya kan orang langsung nervousnya luar biasa ya. Betul. Kalau yang udah kerja aja, kalau dia dipanggil ke ruangan HRD, pasti dia udah kayak yang, aduh, gue diapain nih, ada apa nih, gue buat salah apa, gitu. Jadi image-nya HRD kan memang sudah gitu, kayaknya cocok deh ya sama muka aku gitu. Tapi basically aku orangnya easy going banget. Kalau tipe aku menginterview itu aku santai banget. Jadi kalau misalnya pernah nanya sama orang-orang yang pernah aku interview, pasti menurut aku salah satu orang yang santai. Aku bahkan pernah tanya sama orang yang aku mau interview, kamu mau interview di mana? Terus dia bilang di smoking area. Ayo kita ngerokok di smoking area gitu. Wah, asik sekali. Menurut aku semakin casual, semakin si kandidat itu merasa nyaman dengan environment, dengan lingkungannya dia, semakin bisa dia menjadi dirinya sendiri pada saat dia menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi gitu. Iya. Nah, kalau Kak Yo sendiri melihat seorang interviewer yang kira-kira akan Kak Yo ambil tuh untuk jadi part of company, kriteria karyawan yang seperti apa? Kriteria individu yang seperti apa? Dari pertama kali lihat ya. Kamu mau nge-play ya? Iya. Iya. Ini aku memanfaatkan media radio ini untuk mencari informasi. Iya. Jadi sekalian aji mumpung gitu loh. Kalian ya. Oke. Kalau aku sih to be honest, yang paling penting buat aku orang yang bisa jadi diri sendiri. Karena setiap interviewer itu harus unik menurut aku, harus berbeda. Jadi nggak boleh sama dengan yang lain. Karena namanya juga kita punya personality, kita punya style ketika kita bekerja itu beda-beda. Dan aku pengen orang yang bisa nge-embrace itu. Ketika dia meniru orang lain, setiap kali dia melihat orang yang lebih baik, nanti biasa-biasa dia akan meniru orang yang lain setiap kali dia melihat orang yang lebih baik menurut dia. Seperti itu. Jadi menurut aku sih kalau aku harus menilai interviewer orang yang bisa jadi diri sendiri, itu kriteria nomor 1. Kemudian yang kedua pastinya knowledge ya, knowledge is power. Jadi kalau misalnya dia punya knowledge tentang pekerjaannya dia at least dia punya keinginan yang besar untuk belajar, itu udah cukup untuk aku. Karena kalau orang punya keinginan belajar itu yang tinggi, walaupun dia tidak punya background menginterview atau human resources, itu kan bisa diajarin ya, itu kan skill. Skill kan bisa diajari, cuman kalau misalnya kita mau mengubah personality atau karakter orang lain kan itu sounds like impossible ya. Jadi lebih baik aku memilih orang yang punya pendirian, prinsip, dia bisa jadi diri sendiri, kemudian aku ajari daripada orang yang sudah pinter tetapi ya nggak bisa diajari atau nggak bisa jadi diri sendiri gitu. Punya defensif sendiri ya. Jadi itu jawabannya Bobby. Jadi nanti next time kalau mau apply ikutin sarannya. Jadi diri sendiri. Betul. Nah Kak Yo, kita balik ke TikTok nih ya. Kalau kalau lihat kontennya Kak Yo itu kan emang pasti untuk para job seeker. Nah, ada request nggak sih dari netizen atau job seeker buat bahas konten tertentu? Banyak ya. Kan jadi dari anak-anak yang mau magang tuh banyak. Kalau aku lihat audiens aku tuh yang masih sekolah, yang mau tamat-tamat sekolah terus mau kuliah, atau yang kuliah, atau yang mau tamat kuliah, yang mau masuk ke dunia kerja gitu, atau yang sudah bekerja. Jadi banyak pertanyaan tentang gimana interview untuk anak magang, apa-apa aja yang ditanyain. Kadang-kadang pertanyaan sampai ngelenceng kayak gini nih. Kok Bu Yu di HRD bisa punya tato gitu? Iya. Itu gimana tuh? Sebenarnya kalau mungkin untungnya aku bekerja di perusahaan internasional ya waktu itu. Jadi kalau menurut aku juga logikanya yang dibayar itu kan skill kita, bukan
badan kita ya, emangnya badan kita mau diapain gitu. Toh juga di tempat kerja kita punya uniform gitu, dan kalau misalnya nggak boleh menunjukkan tato kan kita bisa menggunakan pakaian yang nge-cover tato kita gitu. Luckily aku kerja di perusahaan yang lebih melihat apa yang bisa kita offer ke perusahaan dari segi knowledge, dari segi kemauan belajar daripada appearance gitu. Jadi di tempat aku bekerja dulu itu nilai diskriminasinya itu 0. Jadi tidak ada pembedaan secara fisik atau dari segi apapun. Gitu. Karena memang perusahaannya internasional ya Kak Yo ya. Nah Kak Yo, kalau misalnya di TikToknya sendiri, Kak Yo mengkonsep nggak sih setiap minggu mau ngeluarin apa gitu? Iya, jadi aku selalu nulis dulu nih, nulis skripnya. Aku misalnya minggu ini mau posting apa aja ya gitu, atau besok mau posting apa. Jadi nanti aku duduk di depan komputer, aku catat aja yang ada di kepala aku gitu. Nanti satu hari itu aku bisa nyatet 2-3 konten yang aku bisa posting di 2 atau 3 hari ke depannya gitu. Jadi ya mikir atau berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman followers di TikTok gitu. Kalau untuk yang Kak Yo posting di TikTok, efektif nggak kira-kira ke si para netizen atau job seeker, TikTokers? Kalau menurut aku efektif. Walaupun mungkin tidak 100% ya, tapi to be honest aku sudah sering mendapat DM dari teman followers itu yang mereka sudah keterima kerja bahkan. Jadi mereka kayak kasih terima kasih gitu kan. Padahal sebenarnya kalau menurut aku cuma memberikan beberapa tips aja. In the end of the day yang melakukan interview itu kan mereka itu. Jadi memang banyak banget DM seperti itu yang udah dapat kerja segala macam. Ada yang bilang karena ngikutin tips and trick aku gitu kan. Tapi aku selalu bilang sama mereka itu nggak karena aku gitu, karena mereka yang mencoba ngelakuin itu gitu. Karena kan aku tidak di sana. Mereka membuat konten itu useful. Jadi bukan aku yang berkontribusi sih, menurut aku gitu. Tapi aku bersyukur untuk teman-teman yang sudah mendapatkan kerja di luar sana, dan aku bersyukur aku bisa sharing dan bisa ngebantu dari konten-konten aku itu. Kak, kedengarannya ini kan kakak lebih fokus sekarang, udah makin fokus di jadi konten kreator ya. Dunia pekerjaan HRD-nya terbengkalaikah atau? Kebetulan memang aku baru aja resign. Wow. Alasan surprise. Mungkin Bobby mau resign juga apa? Iya. Jadi kemarin tuh aku pengen banget break ya. Mungkin karena capek gara-gara pandemi kali ya. Dengan situasi pandemi itu pekerjaan kita itu berubah kayaknya 180 derajat. I'm not sure entah itu lebih capek atau lebih membosankan, I'm not sure. Tapi alasan aku resign itu aku taking a break. Aku lebih fokus dengan hobi. Jadi hampir setahun belakangan ini aku suka banget olahraga. Jadi aku lebih mendalami itu, lebih menyalurkan energi ke olahraga, ketemu teman-teman, seperti itu, buat konten. Lalu Kak, ini yang sedikit pribadi Kak, penghasilannya dari mana Kak? Sebenarnya kalau aku penghasilan, aku kan sudah menikah ya. Oh, congratulations. Jadi dari suami. Kayaknya itu kerjaan, kayaknya itu biar suami aja yang mikirin gak sih? Benar banget. Jadi pertanyaan sama MJ listener sebenarnya tadi sudah terjawab semua Kak melalui pertanyaan-pertanyaan saya. Bener, biarlah suami yang memikirkan biaya hidup dan yang lain-lain ya. Oke Kayo, ini yang terakhir nih ya Kayo. Ada nggak pesan semangat yang ingin Kayo sampaikan untuk MJ listeners yang masih mencari pekerjaan di masa pandemi? Nih menarik nih. Oke. Untuk teman-teman listener di sana yang belum mendapatkan kerjaan, yang masih nyari-nyari kerja, jangan terlalu fokus dengan interviewnya. Banyak kita berpikir bahwa interview itu adalah hal yang paling penting, hal yang menentukan nasib. Sebenarnya enggak gitu. Yang paling penting yang harus kita lihat itu adalah
kita ini maunya apa? Kita itu tahu nggak diri kita kayak gimana gitu. Kalau misalnya kita interview tapi kita nggak tahu diri kita, sama aja hasilnya kosong. Karena ketika kita di interview itu nggak cuma soal ngejawab pertanyaan, tetapi si interviewer itu selalu menggunakan feelingnya. Iya. Gitu. Jadi feelingnya itu dia ngerasa klik nggak ya sama orang ini. Kalau enggak, walaupun orang ini pinter banget kelihatannya, dia nggak akan mau. Gitu. Jadi kita kadang-kadang seorang interviewer itu pasti mengikuti yang namanya intuisi, gut feelingnya dia. Gitu. Jadi pastikan kita tahu dulu kita mau kemana nih perjalanan karirnya. Dan kalau misalnya kita mau cari kerja, kita harus tahu kita mau cari kerja atau mau berkarir. Kalau mau cari kerja aja, kerjaan apapun bisa dilakuin. Tukang parkir juga kerjaan gitu. Ya kan kalau mau dipikir-pikir. Tapi kalau mau berkarir, kita harus tahu kita mau mulai dari mana gitu. Dan ketika kita sudah mulai, kita berkembang, kita grow gitu. Jadi itu yang dinamakan karir. Jadi nanti di situ kelihatan jenjangnya kayak gimana. Kita bisa nggak berkembang di tempat tersebut atau di pekerjaan yang kita kerjakan. Kalau misalnya kita hanya fokus dengan cari pekerjaan, pasti ujung-ujungnya nanti aku nggak suka nih sama kerjaan ini, kemudian 6 bulan kemudian ganti yang bisa membuat reputasi kita itu jelek atau dibilang kutu loncat seringnya. Oke. Jadi di decide dulu, ditentukan dulu. Aku nih pengen kemana ya perjalanan karirnya gitu. Aku pengen kerja atau pengen karir ya. Gitu. Wah, terima kasih Kak Yo. Seriously sebenarnya masih ada 100 list pertanyaan yang masih saya mau tanyakan, tapi karena di balik meja operator sana Kak Yo sudah bilang kebanyakan, kelamaan. Harus kami sudahi dulu. Kita buat lagi. Nanti kita undang lagi. Terima kasih Kak Yo. Thank you Ajeng and Bobby. Iya, bye-bye. Oke, bye. Oke, MJ listeners, selepas jeda nih kita akan lanjutkan kembali, so don't go anywhere. Stay tuned. MG Radio Network, more than just news.